Oke teman-teman, ini adalah bonus question ya sebagai lanjutan dari modul yang sebelumnya. Gimana sih saat teman-teman mewarisi tim yang rebel dan sulit diatur ya? Kalau misalnya ini adalah tim warisan, ini bukan timnya teman-teman dari awal, ini adalah tim warisan. Gimana caranya? Oke, jadi mengelola tim warisan itu emang cukup tricky ya teman-teman ya. Karena misalnya manajer yang sebelumnya itu lebih longgar aturannya. Terus tiba-tiba kita yang harus jadi manajernya. Anggota tim yang rebel itu biasanya memang resisten karena mereka ngerasa kenyamanannya tuh terusik oleh kedatangan kita sebagai manajer baru. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus detox ya. Detoxnya tuh gimana maksudnya? Jadi pisahkan si provokator dari si follower. Katakan dari 10 anggota tim member kita, dari tim yang rebel itu biasanya cuma ada 1 atau 2 orang provokator ya, atau si ring leadersnya ya. Sementara sisanya tuh cuma ikut-ikutan aja karena takut dikucilkan atau sekedar ya udah riding the wave aja. Nah, jadi pisahkan antara si provokator yang mana dan si follower yang mana. Jangan menyerang mereka di depan umum atau di dalam forum rapat. Justru gunakan sesi one-on-one individu gitu untuk memecah kekuatannya mereka gitu ya. Ini jadi kita coba bisa strategis juga ya dalam menghadapi ini gitu. Petain siapa yang masih bisa diselamatkan gitu ya melalui coaching, dan siapa yang emang bener-bener toksik dan udah gak bisa dirubah gitu kan. Berikan perhatian lebih pada mereka yang sebenarnya mau bekerja lebih baik gitu kan, tapi selama ini keseret arus aja tim yang malas. Nah, fase yang kedua adalah fase reset ekspektasi. Jadi buat boundaries baru. Kumpulin seluruh tim, terus lakukan riset aturan secara transparan. Akui secara jujur bahwa manajemen terdahulu emang beda sama gayanya teman-teman. Nah, misalnya ini ada contohnya ya, saya kasih contoh di sini. Teman-teman, saya tahu cara kerja kita di masa lalu mungkin jauh lebih fleksibel dan longgar, dan saya tidak akan memperdebatkan apa yang udah lewat. Tapi per hari ini perusahaan memberikan mandat baru kepada saya untuk menaikkan standar performa tim ini. Mari kita sepakati aturan yang sesuai dengan target kita sekarang. Nah, ini adalah 3 hal esensial buat saya. Misalnya ketepatan waktu, transparansi kendala, dan akuntabilitas tugas. Saya ingin kita semua memulai lembaran baru dengan standar profesional ini ya. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman harus mewarisi tim yang bukan teman-teman yang build ya, itu udah ada dari sebelumnya, nggak apa-apa untuk kita riset ekspektasi, tapi memang harus disosialisasikan di depan. Terkadang tim tuh juga nggak suka kalau tiba-tiba kita melakukan perubahan begitu saja tanpa adanya sosialisasi di depan. Jadi meskipun itu adalah hard conversation, boleh kita riset ekspektasinya dan sampaikan kira-kira seperti ini. Yang ketiga adalah fase pembuktian. Jadi biasanya kalau tim yang rebel itu pada saat kita setting boundaries baru atau kita setting rules baru, mereka akan sengaja ngetes gitu ya. Apakah nih manajer baru ini cuma gertak sambal atau gimana, atau beneran gitu ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan sebagai manajer adalah begitu ada pelanggaran sekecil apapun, misalnya nih telat ngirim report 30 menit, tegur langsung secara personal di hari yang sama ya, jangan ditunda-tunda. Misalnya nih ada contohnya di sini, katakan namanya Rian gitu ya. Rian, kita udah sepakat di rapat kemarin bahwa laporan harus masuk jam 5 sore, tapi hari ini masuk jam 5.30 tanpa ada notifikasi kendala sebelumnya. Di tim saya, komitmen terhadap waktu adalah hal yang mutlak. Bisa dijelaskan nggak apa yang terjadi? Karena saya memastikan bahwa di tugas berikutnya, hari Jumat nanti, hal ini nggak akan keulang kembali. Sebelum tim yang bersangkutan itu menilai kita gertak sambal aja, kita harus pastikan bahwa ya memang akan ada konsekuensi dari apa yang sudah dilanggar. Yang keempat adalah gunakan birokrasi perusahaan sebagai pelindung. Maksudnya gimana? Jadi jangan jadikan ini adalah personal war kita ya, antara kita sebagai manajer dengan si karyawan rebel. Tapi justru antara karyawan dengan aturan perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya mereka udah ditegur berkali-kali tapi tetap rebel, mulailah mendokumentasikan setiap pelanggaran secara tertulis. Misalnya ada berapa miss deadlines, ada berapa dia absen, berapa kali dia absen, terus apalagi itu ya, boleh kita dokumentasiin. Contoh, Rian, ini adalah catatan ketiga kalinya dalam bulan ini tugas kamu meleset dari target, dan ini berdampak sama bonus tim.
Berdasarkan regulasi perusahaan, jika minggu depan nggak ada performa yang konsisten, saya terpaksa harus ngeluarin SP pertama dan berkoordinasi dengan HRD. Ya, di sini juga kita tegas tanpa kita menuduh atau seperti apa, kita hanya tegas aja menyampaikan bahwa ada loh peraturan perusahaan dan ini bukan saya yang ngada-ngada, bukan saya yang subjektif, tapi memang ada peraturan perusahaannya, gitu ya.